at-tarik lidini, seorang yang murtad. Dan sekali lagi ini juga yang menentukan adalah al-hakim, pemerintah. Karena kalau kemudian yang melakukannya adalah ra'iyah, orang per orang, maka akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan kericuhan. Jadi berdasarkan putusan yang diambil ditentukan oleh pemerintah. Ini tentang keharaman dari darah seorang muslim yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang itu yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, maka tidak halal darahnya, haram darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 92 dan 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'ah. Wa man qatala mu'minan khata'ah fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah ayat sebelumnya membicarakan tentang orang-orang munafik dan bagaimana sikap menghadapi mereka, termasuk kebolehan di dalam memerangi mereka yang jelas-jelas menunjukkan permusuhan kepada orang-orang yang beriman, maka di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa darah dari orang yang beriman itu adalah haram. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'ah. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya yang beriman illa khata'ah, kecuali tersalah. Oman qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tersalah,
tanpa sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah dia membebaskan budak mukmin. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan memberikan tebusan diat kepada keluarganya, illa ayyasaddaqu, kecuali mereka merelakannya. Wa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min, jika dia itu berasal dari kaum yang bermusuhan dengan kamu sedangkan dia beriman, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah kalian membebaskan budak yang mukmin. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainakum mitsaq, dan jika dia berasal dari kaum yang antara kalian dengan mereka itu ada perjanjian, fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah memberikan tebusan diat yang diserahkan kepada keluarganya, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan membebaskan budak yang mukmin. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, siapa yang tidak mendapatkan budak ini, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai bukti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa a'addalahu azaban azima, dan Allah mempersiapkan baginya azab yang besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, darah orang mukmin itu adalah haram, maka seorang mukmin itu tidak diperbolehkan untuk membunuh mukmin yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga telah menegaskan tentang hal itu. La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu qisas, jiwa dengan jiwa. Kemudian yang kedua adalah as-sayyib az-zani, seorang yang berzina, zina muhsan, seorang yang sudah berkeluarga akan tapi dia melakukan zina, maka dia mendapatkan hukuman rajam. Yang ketiga adalah wattariqu lidinihi al-mufariq lil jamaah, seorang yang meninggalkan agamanya, orang yang murtad. Jadi yang diperbolehkan dengan 3 hal ini. Hanya saja wa hadhil khisal, kata para ulama, wa hadhil khisalus salas, 3 perkara ini laisa li ahadin minar ra'iyya ayyaf'ala dzalika syai', itu tidak dilakukan oleh orang per orang, akan tapi innama dzalika ilal imam au naibihi, itu dilakukan oleh pemerintah atau yang mewakilinya. Jadi bukan dilakukan oleh orang per orang. Qisas, maka yang memutuskan itu adalah hakim, bukan kemudian dikisos sendiri. Kalau kisos sendiri nanti seperti halnya carok gitu kan, itu dikisos sendiri, ayahnya dibunuh kemudian dia balas dendam membunuh juga.
Ini namanya dikisos sendiri. Maka dalam hal ini kisos adalah dengan keputusan pemerintah, dan nanti pemerintah yang melakukannya berdasarkan putusan dari hakim. Yang melakukan itu adalah dari aparat pemerintah, bukan kemudian dilakukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah as-sayyib az-zani. Jadi seorang yang sudah menikah dan dia masih berzina, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk menyalurkan seksualnya, akan tapi ternyata dia masih melakukan dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan di dalam agama, maka kemudian dihukum rajam. Namun sekali lagi yang menentukan, yang memutuskan itu adalah dari pemerintah, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Rasul yang kemudian memutuskan, bukan orang per orang. Yang ketiga adalah at-tarik lidini, seorang yang murtad. Dan sekali lagi ini juga yang menentukan adalah al-hakim, pemerintah. Karena kalau kemudian yang melakukannya adalah ra'iyah, orang per orang, maka akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan kericuhan. Jadi berdasarkan putusan yang diambil ditentukan oleh pemerintah. Ini tentang keharaman dari darah seorang muslim yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang itu yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, maka tidak halal darahnya, haram darahnya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, wa akhraja Ibnu Majah an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari riwayat Ibnu Majah, dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala qatli muslimin mu'min bi syatri kalimatin jaa yaumal qiyamah maktubun baina 'ainaihi aisun min rahmatillah. Siapa yang membantu, ini dia sendiri tidak melakukannya, membantu ala qatli muslimin mu'min, membantu membunuh seorang muslim yang mukmin, bisyatri kalimatin, walaupun hanya dengan sepatah kata. Jadi dia membantunya dengan sepatah kata. Dia sendiri tidak melakukannya, akan tapi dia melakukan, memberikan bantuan dengan sepatah kata. Misalnya menunjukkan, itu misalnya kalau kamu mau bunuh, itu kan membantu lewat ungkapan. Ja'a yaumal qiyamah maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Maka nanti di hari kiamat dia akan datang, di antara kedua belah matanya itu tertulis bahwasanya dia itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu sudah tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apalagi di hari kiamat, maka tentu ini adalah orang yang sungguh-sungguh sangat merugi. Karena di hari kiamat yang sangat kita harapkan, termasuk juga di dunia, kita itu sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita rahmatnya, pertolongannya. Demikian juga di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Baihaqi Anil Barra, dari Al-Barra, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin mu'min. Hilangnya dunia itu sungguh lebih hina atau lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala min qatli rajulin mu'min, daripada membunuh seorang lelaki yang beriman. Jadi di dalam hadis ini
Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa membunuh seorang lelaki yang beriman itu bahkan lebih baik kehilangan dunia. Jadi lebih baik kehilangan dunia daripada membunuh seorang lelaki yang beriman. Karena di dalam lanjutan ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana sesungguhnya seseorang yang membunuh seorang yang beriman, fajaza'u jahannam, nanti dia akan mendapatkan balasan neraka jahanam. Nah, di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak pantas seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali tersalah. Tersalah adalah dengan tidak sengaja. Jadi dia tidak sengaja kemudian melakukan pembunuhan. Mungkin misalnya kalau pada masa sekarang ada seorang yang mau menembak burung, kemudian dia tidak fasih, harusnya ke atas, kemudian tiba-tiba tangannya ke bawah, itu namanya tersalah. Dia tidak bermaksud untuk membunuh saudaranya, hendak menembak burung, maka kemudian yang tertembak adalah orang. Maka sampai ada anekdot itu, seorang yang tidak punya kemampuan dalam memegang pistol itu lebih ditakuti daripada seorang polisi atau kemudian TNI. Kenapa? Karena kalau orang biasa memegang pistol itu mau nembak tangan atau nembak kaki mungkin yang terkena kepala. Tapi kalau yang megang itu adalah yang punya keahlian seperti halnya TNI, maka yang mau ditembak kaki tetap kaki. Tapi orang yang tidak punya kemampuan yang mau ditembak kaki kena dada. Jadi di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan illa khoto'ah, kecuali salah, tidak dengan sengaja. Nah, hanya saja di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seorang yang tersalah di dalam membunuh, jadi tersalah di dalam membunuh, maka ada kafarah yang hendaknya dia berikan. Kafarah itu pertama adalah tahriru raqabatin mu'minah, membebaskan seorang budak yang mukmin. Cuma pada masa sekarang ini adalah satu hal yang sulit, karena mungkin kita tidak mendapatkan lagi budak mukmin. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan tebusan. Jadi tebusan, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, memberikan tebusan kepada keluarganya. Jadi pertama adalah tahrir raqabatin mu'minah, membebaskan budak mukmin, seorang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah diyatum musallamatun ila ahlihi, memberikan diat. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya dia itu adalah raqabatin mu'minah, seorang budak yang mukmin. Dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu juga sudah menjelaskan bagaimana proses atau yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat qala Imam Ahmad, dari riwayat Imam Ahmad an Abdullah bin Abdullah an rajulin minal ansor, dari Abdullah bin Abdullah, dari seorang laki dari kalangan Ansor, annahu jaa bi amatin sauda, bahwasannya dia datang dengan membawa budak yang hitam. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna alayya itqa raqabatin mu'minah, saya ini punya kewajiban untuk membebaskan budak mukmin. Fa in kunta tara hadhihi mu'minah u'tiquha, kalau engkau memandang bahwasanya budak ini adalah orang yang beriman, memenuhi persyaratan tadi, maka saya akan memerdekakannya.
Maka Rasulullah SAW bertanya kepada budak yang dibawa oleh lelaki Ansor itu, budak perempuan yang dibawa di sini, "Atashhadina an la ilaha illallah?" Apakah kamu itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah? Maka budak perempuan itu berkata, "Na'am, ya." "Atashhadina anni Rasulullah?" Apakah kamu juga bersaksi bahwasanya saya ini adalah utusan Allah? Dia berkata, "Na'am, ya." "Atu'minina bil ba'si ba'dal maut?" Apakah kamu itu beriman dengan kebangkitan sesudah kematian? Qalat, "Na'am." Dia menjawab, "Ya." Maka setelah itu Rasulullah SAW menyatakan kepada lelaki Ansor tadi, "A'tiqha." Ya, silakan kamu merdekakan dia. Jadi memenuhi persyaratan apa yang dikatakan sebagai raqabatim mukminah di dalam ayat ini. Adapun tentang yang kedua, ammal wajibus tsani wa huwa diyah. Ad-diyah, tebusan, itu adalah satu tebusan yang diberikan kepada keluarganya, yang kata para ulama itu sebagai ganti dari apa yang dia biasa berikan kepada keluarganya. Di dalam ayat ini tidak ada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kemudian bisa dilacak dari sunnah, dari apa yang pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa fis sunnah mi'atun minal ibil, 100 onta. Kalau 100 onta berapa ya pada masa sekarang itu? Jadi tebusannya besar, 100 onta. Wadiyatul mar'ati nisfu diyatir rajul. Adapun kalau perempuan yang terbunuh itu, maka dia tebusannya separuhnya. Jadi kalau yang laki-laki 100 onta, maka yang perempuan itu 50. Karena di dalam hal ini Rasulullah, ulama menyatakan bahwa dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran, miras misalnya, bagian dari perempuan itu separuh dari laki-laki, termasuk juga di dalam persaksian, satu saksi laki-laki setara dengan 2 saksi perempuan. Jadi dalam hal ini, di dalam diat, kata para ulama, itu juga separuhnya. Jadi kalau yang terbunuh secara tidak sengaja itu adalah perempuan, maka separuh, yaitu diatnya 50 unta. Illa ayyasaddaku, kecuali dari keluarganya itu merelakan, maka boleh untuk tidak memberikan. Tapi kalau dari keluarganya itu masih menuntut, maka harus tetap diberikan. Wa ala ahli zahabi alfu dinar. Bagi yang punya banyak emas, maka diatnya itu adalah alfu dinar, 1000 dinar. Ya, kita tidak tahu sekarang itu berapa 1 dinar itu. Nanti bisa dikalikan 1000 dinar. Fa'ala ahli zahab alfu dinar, wa ala ahli fiddah asyrati alaf dirham. Bagi yang punya banyak perak, asyratu alaf, jadi 10.000 dirham indal Hanafiyah, wa isna asyara alfa dirhamin indal jumhur, 12.000 dirham menurut jumhur. Jadi kalau kata Hanafiyah itu 10.000 dirham, sedangkan menurut jumhurul ulama 12.000 dirham. Karena dinar itu kan hitungannya adalah emas, sedangkan dirham itu perak. Dan inilah memang yang menjadi kelebihan mata uang pada waktu itu. Jadi kalau membeli dengan dinar, memang kemudian
ikut emasnya, dengan dirham maka ikut peraknya. Kalau sekarang itu kan kertas yang berpindah itu, emas dan peraknya tetap. Tapi kalau pakai dinar dan dirham itu ketika terjadi pembelian maka terjadi perpindahan emas. Kalau pakai dinar, kalau pakai dirham maka terjadi pergantian perak. Karena dinar itu dibuat dari emas, sedangkan dirham itu dibuat dari perak. Itu tentang diatnya. Cuma di dalam ayat ini kemudian ada ketentuan lebih lanjut tentang diat itu. Ada kemudian yang menyatakan bahwa diat itu ditanggung oleh perorangan. Ada yang menyatakan wadiyatul khata' 'alal aqilah. Aqilah itu adalah keluarganya yang ikut menanggung. Karena pada masa itu memang kekerabatan itu sangat kuat. Akan tetapi sebagian dari yang lain ada yang menyatakan bahwa itu ditanggung oleh orang per orang, tapi jumhur ulama menyatakan itu adalah ditanggung oleh aqilah. Cuma di sini wa zahaba Abu Bakr al-Asam wa jumhurul khawarij ila anna diya 'alal qatil. Abu Bakar al-Asam dan jumhur al-khawarij di sini bahwa diat itu adalah 'alal qatil, bagi yang membunuh, la 'alal aqilah, bukan kepada keluarga besarnya. Li'anna qaulahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tahrir raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi yaqtadi anna man yajibu alaihi wal qatil. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan bahwa yang wajib di situ adalah yang membunuh, bukan keluarganya. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwa yang bertanggung jawab itu juga keluarga besarnya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau dari kaum yang bermusuhan tapi dia adalah beriman, maka hanya menebus dengan tahrir raqabatin mu'minah, yaitu membebaskan budak tanpa diat. Min qaumin aduwin misalnya adalah kaum yang bermusuhan, kaum kafir misalnya, yang di dalam contohnya misalnya kata para ulama adalah seseorang yang sudah mengucapkan kata-kata keimanan akan tapi dia masih tinggal bersama dengan saudara-saudaranya yang kafir, tidak ikut hijrah. Jadi ada di lingkungan orang-orang yang bermusuhan dengan kaum muslimin, kemudian tersalah membunuh dia, maka tidak diberikan diah. Salah satu alasannya kata para ulama, karena nanti kalau diat itu diberikan, nanti akan diberikan kepada orang-orang kafir. Jadi tidak diberikan diat, akan tapi hanya tahrir raqabatin mu'minah, membebaskan budak tanpa diat. Tapi kalau dengan kaum yang ada perjanjian, termasuk misalnya yang terbunuh adalah zimmi kata para ulama, maka termasuk di dalamnya adalah tahrir raqabatin mu'minah wa diyatun musallamah. Yang diberikan itu dua, tahrir raqabatin mu'minah, membebaskan budak, dan yang kedua adalah diat yang kemudian diserahkan kepada keluarganya. Illa asaddaku, tadi illa ayyasaddaku, kecuali keluarganya itu merelakannya, tidak kemudian menuntut. Yang belum bisa mendapatkan hal itu, maka kemudian ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siyami syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut. Yang dalam hal ini ada sedikit perbedaan di kalangan ulama. Bagaimana kalau kemudian ada hal yang menghalangi secara syar'i? Kal haid wal marad, kalau kata Imam Malik, kalau kemudian dia ada uzur syar'i, kalau perempuan misalnya haid itu kan mungkin dia untuk berpuasa, maka boleh
dia melanjutkan. Termasuk kalau kata Imam Malik adalah kalau sakit, karena sakit itu termasuk bagian dari uzur yang disebutkan di dalam Al-Quran. Marid, sakit, maka kalau kata Imam Malik itu dia boleh melanjutkan. Tapi jumhurul ulama yang lainnya itu menyatakan dia harus memulai lagi dari awal. Jadi berpuasa sudah 1 bulan, kok sakit, maka ketika itu sudah terpisah, terputus, berarti tidak masuk mutatabi'aini yang berturut-turut. Jadi tidak berturut-turut berarti dia ngulang lagi dari awal. Jadi yang 1 bulan itu tidak dianggap, mulai lagi 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau kata Imam Malik, kalau uzurnya syar'i, sesuatu yang memang di luar kemampuan dia, sakit, maka kalau kata Imam Malik boleh melanjutkan. Jadi yang 1 bulan kemudian hari ke-31 kemudian kok sakit, itu tidak bisa berpuasa, maka dia boleh melanjutkannya, karena itu bagian dari uzur syar'i yang di dalam Al-Quran itu juga disebutkan. Tapi kalau jumhur ulama yang lainnya menyatakan tidak boleh, dia harus memulai istaknafa, dia memulai dari awal lagi. Jadi berat. Nah, itu bagi yang tersalah ya. Tapi bagi yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fajaza'uhu jahannam, maka dia diancam dengan ancaman neraka jahanam, kekal di dalamnya. Jadi sangat berat. Maka memang membunuh seorang mukmin itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan di dalam agama. Nah, bagaimana seseorang yang membunuh mukmin, apakah dia bisa bertaubat? Ada sebagian pendapat yang menyatakan dia tidak diterima taubatnya. Jadi ada sebagian yang berpendapat bahwasanya dia tidak diterima taubatnya. Kenapa tidak diterima? Karena dia itu sudah mengetahui ketentuan yang diberikan oleh agama, akan tapi dia ternyata tetap melakukan hal tersebut. Jadi wa yara Ibnu Abbas wa jama'atun akharun minas sahaba wa tabi'in annahu la taubata liqatilil amdi. Ibnu Abbas dan sebagian dari kalangan sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa tidak diterima taubat dari pembunuh yang sengaja, berdasarkan banyak hadis. Akan tapi jumhur ulama menyatakan annahu tuqbala taubatuhu, diterima taubatnya, berdasarkan beberapa alasan. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu mengampuni semua dosa kecuali syirik. Ini yang pertama. Kemudian juga di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa dosa besar. Yang pertama adalah yad'una ma'allahi ilahan akhar, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah yaqtuluna an-nafsal lati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa jalan yang benar. Yang ketiga adalah yaznun, berzina. Ini bagian dari kategori dosa-dosa besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itu akan mendapatkan balasan
azab nanti pada hari kiamat. Illa man tabah, kecuali yang bertaubat, beriman dan kemudian mengerjakan amal soleh. Jadi di dalam ayat ini tegas bahwasanya ada kesempatan untuk diterima taubat, termasuk di dalamnya orang yang membunuh. Dan yang ketiga, di dalam hadis sahih yang pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang seorang yang dari Bani Israel yang dia itu sampai membunuh 100 orang, kemudian datang kepada seorang alim, dia katakan, apakah saya ini punya kesempatan untuk bertaubat? Maka kemudian dikatakan, ya, kamu bisa bertaubat asalkan benar-benar bertaubat. Cuma kamu ini tinggal di daerah yang tidak baik, maka sekarang hijrahlah kamu ke daerah yang baik supaya tidak terpengaruh lagi. Dan ternyata kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumhur ulama menyatakan bahwa dia itu diterima taubatnya. Bagaimana yang tidak bertaubat? Maka sebagian ulama menyatakan bahwa makna khalidina fiha itu dia kekal di dalamnya, bukan kemudian dia terus di dalam neraka, akan tapi al-maqsu at-tawil, dia itu tinggal sangat lama di dalam neraka. Karena seorang yang masih di dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pada akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Cuma yang melakukan dosa besar yang seperti ini kemudian maknanya kata ulama itu adalah al-maqsu at-tawil, dia tinggal sangat lama di dalam neraka. Jadi seakan-akan tinggal kekal di dalamnya. Jadi waktunya sangat lama. Kecuali yang bertaubat tadi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Hadirin jamaah rahmatullah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.